Ya, dalam kehidupan kami, meskipun seringkali kami tidak setia kepadamu Tuhan, namun Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu dan kasih-Mu. Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ada banyak pertolongan kami alami daripada-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal sampai selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami, menjauhkan kami dari hadirat-Mu saat ini, kami sama-sama sepakat, kami tinggikan, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus, kami habiskan ibadah raya kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kemuliaan, hormat dan mulia dan kuasa bagi Dia yang dulu, bagi Dia yang duduk di kata yang kemuliaan domba. Pujian hormat kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kudus Tuhan alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Dia yang dulu, bagi Dia yang duduk di kata dan kemuliaan domba. terima kasih Yesus. Dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kudus Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kau layak, dan Engkau
Engkau yang layak dipuji disembah. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Katakan sempurna. Sempurnalah kehidupanku, sejak awal dalam hatimu, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan. Tapi saya melihat kita tidak menampilkan bahwa kasih Tuhan itu dalam buat saya dan saudara. Karena kita datang ke tempat ini bukan jadi penonton, jadi pemain. Amin. Surga yang menuntut kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita kemuliaan buat Tuhan. Betapa baiknya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. sempurna. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, oh Yesus Tuhan lagi. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya buat Tuhan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih tak berkesudahan, Dia bernafas memuji sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tangan tubuh angkat padamu, mensyukuri rahmat
kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Di dalam samudra, tanganku angkat padamu, maksudku apakah kau hatiku melompat bagimu, seakan baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
yang ada di belakang silakan. Tuhan Yesus. Bisa rindu sungaimu Tuhan. Setiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau berkuasa, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada
Kalau kami ada semua lagi di pagi hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena rahmat-Mu besar bagi kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Karenanya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Tuhan, terima setiap persembahan kami kepadamu menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Setiap puji-pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau dengar lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan, menolong kami semua. Allah Roh Kudus mengurapi kami tanpa terkecuali, agar firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati kami. Kami percaya kami yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan, ada yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya dengan lawatan firman Tuhan kami pasti akan disembuhkan. Yang datang dengan berbagai masalah akan pulang dengan jalan keluar yang dari Tuhan. Yang datang dengan lemah, kami percaya ada kekuatan dari Tuhan, karena firman Allah melawat kami lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang memengaruhi konsentrasi kami, hati, pikiran, perasaan kami. Ruangan ini kami minta dalam nama Yesus disterilkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu selalu baik. Amin saudara. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan bahwa Tuhan baik? Lambaikan tangan saudara dan beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia baik bagi saudara dan saya. Amin. Coba saudara lihat kiri kanan saudara, kelihatan kalau Tuhan baik. Dan pasti dia merasakan ya ada sukacita yang besar dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini saya ingin kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 28 ya. Sekali lagi Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 28. Haleluya. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu nanti dibantu oleh multimedia, dan mungkin ada di antara saudara yang punya HP bisa dibuka, tapi yang dibuka itu Alkitab, jangan buka Facebook ya. Haleluya. Jadi buka HP boleh, buka Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatan
berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Haleluya. Jadi khotbah saya pagi hari ini, bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Saudara mau alami hidup kekal? Saudara mau hidup kekal? Hidup kekal itu maksudnya aman di dunia, aman di akhirat. Haleluya. Ada banyak orang aman di dunia, tapi di sana tidak aman. Haleluya. Makanya ahli Taurat ini datang tanya sama Yesus, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup kekal? Hidup saya aman, dunia aman, surga aman. Haleluya. Ada banyak orang dunia aman, semua fasilitas lengkap, tapi di sana belum tentu aman. Coba lihat kiri kanan, kira-kira ini muka-muka aman di surga, aman di dunia. Haleluya. Jangan sampai Anda cuma aman di dunia. Haleluya. Ya? Kita harus aman di dunia, aman di surga. Haleluya. Jadi ada juga orang begini, sampai dia nyanyi lagu begini. Meskipun beta susah, menderita dalam dunia, susah di dunia, tapi katanya masuk surga aman. Jangan. Haleluya. Kalau Anda susah di dunia, itu artinya Anda aman. Amin. Mau menderita di dunia? Hah? Tolong katakan yang menderita di dunia. Tidak ada yang mau. Makanya kaca. Haleluya. Saya kurang suka lagu itu. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Asal lanjut lagu apa? Tetap mengiringi Yesus sampai masuk surga. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini ahli Taurat, dia datang sama Yesus. Ditanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup kekal? Artinya di dunia ini saya menikmati hidup, saya aman, tapi juga di sana aman. Dan Tuhan bilang dia begini, kau sudah baca firman belum? Ayatnya yang ke 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu dia mulai menjelaskan. Ini yang saya mau beritahu buat kita. Rahasia kita bisa hidup kekal. Haleluya. Kita sepakat kita mau hidup kekal, amin? Amin. Hidup kekal, sekali lagi saya mau kasih tahu, aman di dunia, aman di surga. Bilang diri kanan, aman di dunia, aman di surga. Bilang ke surga. Haleluya. Jangan gue cuma di dunia aman tapi sana bahaya. Atau sebaliknya, ya, di surga aman, dunia tak aman. Haleluya. Kita harus aman dunia, aman surga. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi ingatkan kiri kanan saudara, harus aman dunia, aman surga. Haleluya. Rahasianya apa, Pak? Rahasianya apa? Jelas Alkitab berkata. Yang pertama, ayat 27, dia bilang begini. Jawab orang itu waktu Tuhan bilang, apa yang kau baca? Apa yang ada di firman Tuhan? Yang pertama dia bilang gini, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini poin pertama yang saya mau beritahu bagi saudara. Kalau kita mau aman di dunia, aman di surga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hati. Kalau orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ekspresinya dari tindakan dan perbuatan. Setiap hari Minggu dia tidak tahan kalau itu ibadah. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Tidak beralasan. Kenapa masuk gereja? Cucian banyak, Pak. Kenapa masuk gereja? Baju tidak ada. Kalau orang mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati, maka dengan saya mau beritahu, itu hubungan kaitannya
dengan tindakan dan perbuatan. Sebab apa di hati itu yang keluar. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama dengan baik, kalau kita mau aman di dunia, hidup kekal, aman di sorga, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati artinya tindakan perbuatan kita itu betul-betul nampak bahwa kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Bagaimana Pak kelihatan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Hari Minggu tadi contoh, hari Minggu itu rasa berat hati. Bukan kita pilih lembur. Pak, kenapa tidak masuk gereja? Saya lembur, Pak. Tuntutan pengejar. Padahal dia tidak tahu kalau Tuhan kuti dan koleto mana di atas tiang jatuh. Mau Tuhan koleto, tahu koleto? Koleto bukan kuti. Koleto cubit. Ya. Ada orang kerja pas di sementara kerja tiba-tiba itu tanda-tanda bahwa Tuhan koleto. Karena pilih lembur daripada ibadah pada Tuhan. Kenapa tidak baju? Tuhan tidak pernah lihat baju. Tuhan tidak pernah lihat sepatumu. Tapi yang Tuhan lihat apa? Haleluya. Biar baju cakar bongkar, kalau sudah disetrika, produk luar impor. Haleluya. Kalau udah dicuci pakai crispy, disetrika, jalan itu produk impor. Meskipun Jokowi bilang lokal, cintai lokal, tapi cakar bongkar impor. Haleluya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, kalau kita mau hidup aman dunia akhirat yang disebut oleh firman Tuhan hidup kekal, harus kasih Tuhan dengan segenap hati. Kasih Tuhan dengan segenap hati yang saya tafsir dari kebenarannya bahwa itu tindakan dan perbuatan kita. Itu harus nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan, Pak malas masuk gereja. Saya mengasihi Tuhan, ibadah wanita tidak muncul, ibadah pria tidak muncul, ibadah pemuda. Hari ini kita pemuda bisa hitung dengan jari, karena 30 orang pemuda kita pemain musik semua ada di Raja Ampat. Haleluya. Tapi juga kalau orang hadir tidak bisa duduk lagi. Haleluya. Tidak tahu mereka mau duduk di mana, makanya berdoa supaya gedung kita itu cepat selesai. Amin. Haleluya. Anda sudah lihat itu, baja sudah naik. Jadi berdoa supaya bulan depan sudah tutup. Amin. Haleluya. Iya. Supaya kita bisa ibadah satu kali. Kursi kurang lebih 700-800 di atas. Dan tiap minggu kita KKR. Haleluya. Bukan ibadah biasa, KKR. Amin. Jadi itu yang pertama. Kasih Tuhan dengan segenap. Bilang diri dalam saudara, kasih Tuhan dengan segenap. Ada tandanya, hati-hati. Jangan kau cuma kasih Tuhan dengan segenap, pemalas ibadah. Ya, jadi mulai Tuhan. Pokoknya biar lembur menggiurkan, biar gaji hitung 3 kali lipat. Tapi saya mau mengasihi Tuhan. Amin. Perbuatan itu ada hubungannya dengan kita menolong orang. Jadi kalau mengasihi Tuhan, kita pasti akan bisa menolong orang. Karena itu bagian dari pada hati yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, perhatikan, dia lanjut lagi, ya. Dan
segenap jiwamu. Jiwa itu bicara keinginan, bicara kemauan, bicara kehendak. Jadi kalau kita mau aman dunia, hidup kekal, aman dunia, aman surga, maka dikatakan yang kedua, kasihlah Tuhan dengan segenap jiwa. Segenap jiwa itu bicara keinginan dan kemauan serta kehendak. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya betul-betul mengasihi Tuhan dengan jiwa, maka semua keinginan, semua kemauanmu, kerinduan, kehendak kita itu harus di atas kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita. Haleluya. Harus begitu. Kalau saya punya keinginan mau jalan-jalan, contoh. Makanya saya sering bilang sama Anda mau jalan-jalan, ada urusan pekerjaan, tapi tolong di tempat di mana Anda berada, karena faktor pekerjaan, karena Anda jalan-jalan atau apa. Tapi ingat, ya, keinginan itu harus di atas kepentingan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kau mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, ya, ini cara untuk kita bisa hidup kekal. Tidak ada cara lain. Tuhan kasih tahu sama ahli Taurat, tidak ada cara lain. Baca di sana, apa yang kau baca? Yang kedua, kasihlah Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu bicara kehendak, jiwa itu bicara keinginan. Haleluya. Kadang-kadang keinginan kita lebih tinggi. Kita kadang-kadang korbankan keinginan Tuhan. Haleluya. Demi keinginan kita, kita korbankan keinginan Tuhan. Demi kehendak kita korbankan kehendak Tuhan. Demi kemauan kita korbankan kemauan Tuhan. Tahukah saudara apa kehendak dan kemauan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Saudara tahu apa? Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan terhadap saudara dan saya. Atau tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tujuan Tuhan terhadap saudara dan saya ada di dunia ini, lahir di dunia ini. Satu, supaya kita jadi berkat. Sudahkah Anda jadi berkat atau Anda jadi penghalang? Anda jadi batu sandungan. Banyak kan kita jadi batu sandungan. Dia beli baju, sepatu, berjalan istilah. Ada orang terberkati terkadang sombong. Haleluya. Seperti itu, saudara. Jadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu di atas keinginan kita. Haleluya. Kalau Anda ingin yang bagus, saudara pikir Tuhan tidak mau yang tidak ingin juga yang lebih bagus? Amin. Haleluya. Anda ingin rumah Anda begitu masuk pintu terbuka sendiri. 1 meter pintu. Mau nggak punya rumah begitu? Kayak mall-mall. Mau nggak? Mau toh? Saya tanya, Tuhan mau nggak begitu? Lebih lagi. Makanya gedung gereja kita itu nggak perlu buka-buka pintu. 1 meter dari pintu dia terbuka sendiri. Nama masuk. Karena saya mau di atas kepentingan Tuhan. Kalau kita saja mau yang baik, yang bagus, masa Tuhan tidak mau yang baik dan bagus? Amin. Haleluya. Itu rahasia yang kedua. Kalau kita mau hidup kekal, aman di dunia, aman di surga, harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Keinginan, kehendak dan kemauan kita harus dibawa keinginan dan kehendak daripada Tuhan. Jangan kita yang lebih punya keinginan. Makanya Alkitab bilang dalam kitab surat Rasul Paulus, orang yang punya keinginan akan jatuh ke dalam berbagai percobaan. Maka orang mengaku bilang ini, jangan kok mana keinginan. Itu orang mengaku, jangan kok mana keinginan. Nah, terlalu keinginan, makanya jatuh. Karena memang firman Tuhan bilang, orang yang keinginan tinggi itu bisa
biasa-biasa saja. Haleluya. Amin. Jangan, Pak, kenapa? Itu tetangga di sebelah, televisinya tuh 150 inci. Masa tuh orang cuma 15 inci? Mau lihat apa tuh gambar? Sodeka tetap gak lihat. Tapi orang biar jauh, gak boleh orang tuh basah. Itu keinginan, padahal gak mampu. Gaji cuma 5 juta 1 bulan. Boleh dong Pak, kredit. Akhirnya kredit. Kredit untuk kepentingan dia. Tapi untuk kepentingan Tuhan tidak berani kredit. Haleluya. Saya berani kredit untuk kepentingan Tuhan. Haleluya. Saya berani kredit demi kepentingan Tuhan. Haleluya. Saya berani kredit 100 juta untuk kepentingan Tuhan. Jadi saya bayar kredit tiap bulan hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Haleluya. Amin. Mau aman di dunia, aman di surga, amin. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bilang kiri kanan lagi, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Haleluya. Haleluya. Berikutnya perhatikan. Apa? Mengasihi Tuhan dengan apa? Kekuatan. Nah, apa itu kekuatan? Kekuatan di sini bicara kemampuan kita. Jadi kalau kita mau aman di dunia, aman di surga, yang disebut oleh Tuhan Yesus di sini, bagaimana supaya dia bisa hidup kekal? Dan saya yakin kita semua mau supaya kita hidup kekal. Yang ketiga dikatakan, mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatan ini bicara kemampuan kita. Kemampuan kita harus kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau kita mampu mengasihi Tuhan dengan 10 juta, kenapa kita harus kasih 100.000? Amin. So 100.000 lagi cicil 2 tahun. Berapa lama Pak Pendeta? 2 tahun juga. Haleluya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Haleluya. Kekuatan itu bicara kemampuan kita. Kemampuan kita dalam hal apa, saudara? Ya. Ini bisa diterjemahkan, bisa ditafsir dengan pekerjaan kita, hasil kita, berkat kita. Itu namanya kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Dan saya percaya, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan jadi bicara kekuatan itu, kita sudah sepertinya sudah semua kekuatan sudah digerakkan. Itu tidak ada lagi yang tersisa. Ini sudah kekuatan Tuhan. Saya mengasihi. Dan yang begini Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang, kunci pada ayat 28 dibilang begini, kata Yesus kepadanya, jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Aman di dunia, dicukupkan di dunia. Anda tidak akan pernah kekurangan di dunia. Bahkan Anda diberi karunia menikmati di dunia. Tapi jauh waktu Anda meninggalkan dunia ini, tempatmu sudah disiapkan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, tempatnya sudah siap di sana atau belum? Apa kelihatan dari muka? Dapat lihat dari muka, tanya orang-orang ini. Ini tanpa muka belum, berbaikan dulu.
Belum cocok karena tinggi kasihan. Karena tanpa belum jadi di sana. Haleluya. Jadi harus mengasihi. Yang ketiga itu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. So habis kekuatan, semua digerakkan. Dan orang yang begini, Tuhan bilang, perbuatlah demikian. Tempat kau akan mengalami hidup kekal. Haleluya. Jadi yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Amin. Apa kekuatan? Kau punya kemampuan apa? Haleluya. Itu yang harus Anda lakukan. Perbuatlah demikian. Tuhan bilang ayat 28. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Tunjukkan bahwa kau mengasihi Tuhan dengan kekuatan, dengan kemampuan yang ada. Bahkan sampai ngos-ngosan tidak ada masalah. Kalau Anda ada 1 juta, Anda harus hidup satu minggu 1 juta. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan, karena Tuhan tidak. Hari Minggu saya mau kasih 600.000, 400.000 untuk 1 minggu. Ini kekuatan. Sudah saya kasih 600.000. Artinya Tuhan di atas daripada kita. Tapi kalau Anda 1 juta, lalu Anda bilang Tuhan, dengan segenap kekuatan, ini 50.000 Tuhan. Anda 950.000, itu boleh kekuatan. Karena Anda belum ngos-ngosan di situ. Anda masih santai. Belum goyang. Karena 1 juta keluar 50.000 itu belum goyang. Dan itu belum bisa disebut dan segenap kekuatan. Jadi kalau segenap kekuatan itu memang betul-betul. Makanya Paulus juga kirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia bilang gini, pikirkanlah perkara-perkara yang bukan yang di. Kita harus banyak mikir yang di surga. Kenapa? Kenapa saudara? Karena hidupmu bukan berhenti di dunia. Kenapa Tuhan bilang harus pikirkanlah perkara-perkara di atas? Karena dengan baik hidup kita bukan cuma di dunia ini. Bukan habis mati, habis perkara. Bukan. Tapi waktu kita mati, ada kehidupan baru. Amin. Haleluya. Jangan seperti orang kaya cerita firman Tuhan. Di dunia dia aman. Cerita firman Tuhan. Orang kaya di dunia aman. Santai-santai, tamasya, keluar negeri, bolak-balik mana bos, ganti-ganti mobil, ganti motor, rumah rusak, bongkar, proyek lancar. Woi, orang kaya. Ini cerita kita, bukan orang kaya yang ada di sini, bukan. Masa orang kaya di Alkitab saya cerita. Kong dia mati. Waktu dia mati, sudah tahu tempatnya di mana? Dia menangis, kepanasan. Tiba-tiba dari neraka yang menderita kepanasan, dia lihat ke atas, ada Lazarus. Waktu di dunia miskin, tapi Lazarus menikmati hidup aman di surga. Kemudian berdoa, Tuhan, tolong dia punya telunjuk itu kasih air. Saya kepanasan di sini. Sebuah penderitaan. Itu yang saya bilang tidak aman di surga. Memang aman di dunia. Hati-hati Anda aman di dunia, di sana tidak aman. Karena hidup kita bukan cuma ada di dunia. Haleluya. Tapi saya pastikan GBR masih aman dunia, aman surga. Amin. Kasih tahu berikan untuk aman. Haleluya. Dengan segala kekuatan. Amin, saudara. Terus apa lagi? Selanjutnya dia bilang ini, sedang segenap akal budi. Itu hubungannya tadi saya ngomong. Pikir yang di atas. Karena
hidup kita bukan sampai di dunia ini saja. Jangan bilang mati habis perkara, tapi mati masih ada kehidupan baru. Amin. Bilang kiri kanan, mati ada kehidupan baru. Makanya harus mengasihi Tuhan apa? Dengan segenap akal budi. Artinya begini, Anda ada di dunia ini, pikir pekerjaan Tuhan. Kalau gereja minta Anda jadi aser, jadilah aser. Jangan gak mau melayani Tuhan. Kalau gereja panggil Anda main musik, cepat-cepat Pak Pendeta, saya mau main musik supaya aman di surga. Kalau gereja panggil Anda melayani, jangan tolak. Aduh Pak, minta maaf, saya kurang begini, kurang begitu. Anda harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal. Jadi berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya senang kita punya kontraktor dari Manado datang kerja kak baca kita. Dan kita berpikir bagaimana yang terbaik. Saya bilang kerja yang baik. Haleluya. Jangan cari untuk terlalu banyak. Haleluya. Tapi mereka betul-betul memang mau menolong kita. Ya, dengan harga yang pas. Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang ada beras 1-2 kilo kirim ke mana? Haleluya. Ya. Karena mereka mau menolong kita. Berpikir. Ya, saya kadang-kadang lihat ada 1,5 ton di atas. Saya, oh Tuhan, tolong bantu dia. Haleluya. Besi berat ini. Ini bukan besi ringan, jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali di udara. Haleluya. Itu maksudnya, kalau kita mau menerima kehidupan kekal, maka yang berikut dikatakan, kasih Tuhan dengan segenap akal. Pikiran kita ini harus berpikir perkara-perkara di surga. Mari, jangan Anda pikir bisnismu, pikir karirmu, pikir pekerjaanmu, sementara pekerjaan Tuhan Anda malas tahu. Itu urusan majelis, urusan ketua panitia. Padahal ketua panitia sampai susah-susah. Baca langsung setengah mati. Itu bukan, kita semua berpikir. Kalau anak mengasihi Tuhan harus dengan segenap akal sehat kita. Akal budi. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil, bisa sukses. Itu kalau kita mau aman dunia. Amin. Amin. Dan yang terakhir, dia bilang begini. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang terakhir. Kalau kita mau menerima hidup kekal, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu paket. Anda tidak bilang saya sayang pada dia, sementara Anda tidak pernah perhatikan dirimu. Kalau Anda lagi pedikur, blush on, Anda pasti mengasihi orang. Bagaimana Anda mengasihi orang? Tidak pernah blush on, tidak pernah pedikur, tidak pernah. Pokoknya Anda itu seperti kuntilanak begitu. Kasihlah sesama manusia seperti. Kalau Anda bisa beli barang branded untuk dirimu, pasti Anda bisa mengasihi orang lain. Tapi kalau Anda hobi hanya cakbor, mana Anda bisa beli harga 100.000 buat orang lain? No. Mustahil. Karena saya suka beli branded, saya kasih orang juga. Tapi itu paket, nggak bisa dipisahkan.
kasihilah sesamamu manusia seperti susi bangsia. Tanda ya? Itu bahasa Tuhan. Seperti dirimu. Bayangkan dirinya saja beli bakso dia tidak bisa. Ada uang, dia tidak mau beli bakso. Daripada saya beli bakso, mending saya beli beras 1 kilo. Kok tidak saya dia bagaimana kalau saya orang lain? Ngomong saya. Haleluya. Tapi kalau ada mereka rambut dia apa? Bonding. Di bonding. Di ibu-ibu khusus ibu karena nggak ada laki-laki bonding lah. Hari ini warna biru, minggu depan warna kuning. Kalau Anda bisa berkorban untuk dirimu, karena ini paketan Alkitab bilang, maka saya pastikan Anda bisa mengasihi sesama. Tapi kalau untuk dirimu dari tahun ke tahun, begitu saja, tidak ada perubahan. Dan dulu nggak pakai bedak, sampai sekarang nggak pakai bedak. Kenapa nggak pakai bedak? Saya tidak mau beli bedak. Kalau Anda sudah tidak mau beli bedak, bagaimana Anda bisa beli bedak orang lain? Ini paket. Kasihilah sesama manusia. Pertanyaan saya, Anda sudah mengasihi diri Anda? Itu. Haleluya. Firman. Super Nabi Alis yang jangan sampai Anda cuma minta dong. Cuma minta. Alkitab tidak pernah bilang anak-anak Tuhan itu berminta. Sampai Daud tulis catatan, dahulu aku muda, sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar. Anda dan saya orang benar. Stop minta-minta. Amin. Anda harus memberi, bukan minta-minta. Mana bisa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mau ngasih kalau hobinya cuma tangan itu jangan begini terus Pak. Tadi saya ngomong tujuan Tuhan ciptakan kita bukan begini, tapi makanya jadi orang Batak. Orang Batak punya adat itu kalau mau kawin apa? Kawin adat. Nah, ada yang begini. Itu maksudnya memberkati. Baru yang sebelahnya begini. Terus filosofi saya bilang kenapa? Oh yang begini memberkati, yang begini menerima. Tapi saya bilang tidak bagus yang begini lah, yang bagus yang memberkati. Itu. Jadi kita harus jadi selalu orang yang memberkati. Karena memang itu panggilan tujuan Tuhan buat saudara dan saya di dunia ini. Sekali lagi, yang terakhir tadi, kalau kita mau menerima hidup yang kekal, aman dunia, aman surga, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin, saudara. Anda sudah mengasihi dirimu? Ukuran Anda bisa mengasihi orang, ukurannya Anda mengasihi Anda. Ini paket, nggak bisa dipisahkan. Jangan ajar saya bilang, biar saya tidak pernah apa-apa, tapi saya mau menolong orang. Masa kau lebih benar dari Alkitab? Kau merubah Alkitab? Nggak mungkin. Haleluya. Karena paket. Makanya banyak-banyaklah mengasihi dirimu sendiri. Karena semakin banyak Anda mengasihi dirimu sendiri, peluang besar Anda bisa mengasihi orang lain. Amin. Amin, saudara. Amin. Bilang kira-kira mengasihilah dirimu sendiri. Mengasihi dirimu sendiri. Amin. Supaya kau bisa jadi berkat bagi orang lain. Supaya jadi berkat bagi orang lain. Saya
simpulkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima hidup yang kekal. Aman dunia, aman surga. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Saya sudah jelaskan. Hati bicara perbuatan, tindakan kita. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Segenap jiwa itu bicara keinginan, kemauan dan kehendak. Harus di atas keinginan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kasihlah kekuatan. Kasihlah Tuhan dengan segala kekuatan, dengan segenap kekuatan. Segenap kekuatan bicara kemampuan, materi yang ada pada kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, atau baru setengah kekuatan, atau mungkin baru seperempat kekuatan? Alkitab bilang segenap kekuatan. Dan berikutnya, kasihlah Tuhan dengan segenap akal budi. Sudahkah Anda mati-matian berpikir tentang pekerjaan Tuhan? Ataukah selama ini hanya berpikir tentang bisnis usaha, pekerjaan karir, saudara dan saya, keluarga? Mari, dengan segenap akal budi, pikirkan pekerjaan. Dan yang terakhir, kalau kita mau hidup kekal, kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Mari pemain musik sini menghidupkan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan apa saudara dan saya. Saudara ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi saya pastikan rencana Tuhan. Karena Anda ada di sini bukan karena keinginan Anda, tapi Roh Tuhan yang menggerakkan Anda. Ada beribadah saja. Karena itu bagi orang percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua dalam kerangka rencana Tuhan. Dan Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal. Dunia ini kita aman. Dunia kita diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tapi waktu kita mati kelak, Tuhan sudah siapkan perpisahan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Setelah kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tak pernah dapat melupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan yang ku terima. Sebab kalau kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan saja. Pengorbananmu yang Kau sudah berkorban buat kami di atas kayu salib. jadikanku Menjadikan kami berharga saat ini. Haleluya. Kau Kau terus menerima kami apa adanya, dengan segala kekurangan dosa kami. Haleluya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Kau memulihkan kami Tuhan. Oh, Kau bukan Tuhan Yang melihat rupa Kau Tuhan yang tidak pernah melihat keburukan. Tuhan yang memandang Kau bukan Tuhan yang memandang harta dari kami. hati yang Tuhan yang mencari hati kami saat ini. Tuhan, temukan hati kami. Kau temukan di dalam Oh, selama ku hidup, aku hidup. Ku mau menyerahmu. Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan Ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh keluar dari hati Anda yang paling dalam. Kita dapat balas, kita dapat lupakan segala kebaikan Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan?
yang melihat rupa. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Temukan hati kami Tuhan. Hati yang mengasihimu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sampai kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yesus, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau Tuhan yang tidak pernah melihat rupa kami. Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Yang mau menyembahmu, yang mau mengasihimu. Kita bukan itu setiap hari, setiap hari. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sampai kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Mari kita sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami, sehingga kami percaya Bapa di surga, firman Allah yang kami dengar dan kami renungkan hari ini akan terus menuntun kehidupan kami menjalani hari-hari ini ke depan, dan kami percaya, kami yakin firman-Nya akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Segala pertanyaan yang ada dalam hati kami percaya hari ini firman telah menjawab kami. Segala pergumulan kami hari-hari ini, kami percaya firman Tuhan telah menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah diam. Kemanapun kami pergi dan berada, biar Roh Kudus terus mengingatkan kebenaran firman ini bagi kami, sehingga kami Tuhan tidak mau hanya hidup sebatas ada di dunia ini. Kami mau hidup dunia akhirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati kehidupan yang kekal itu, yang Engkau janjikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami bersyukur buat lawatan firman-Mu. Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai pergumulan, hamba percaya dan terlalu yakin Roh-Mu yang kudus, kuasa firman-Mu, kuasa Yesus yang tidak pernah berubah itu telah melawat dan menolong kami semua. Terima kasih sehingga sebentar kami pulang dengan damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan telah terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai syukur kami kepada Tuhan atas berkat firman Allah di saat ini. Tuhan berkati setiap tangan yang akan memberi apapun bentuk persembahan yang dibawa dalam nama Yesus. Genapi janji firman bahwa Tuhan akan melipat gandakan, terjadi multiplikasi di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan dalam nama Yesus. Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi bagian kita seumur hidup kita. Puji Tuhan, kita akan meminta persembahan buat pekerjaan Tuhan. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku sungguh besar Kau Allah kami. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan di akhir ibadah raya kami hari ini. Karena kami percaya setiap kami sudah Tuhan berkati. Setiap kami tidak ada yang pulang kosong, hampa dan sia-sia. Bahkan setiap kami apapun menjadi pergumulan dan pertanyaan hidup, kami percaya saat ini Tuhan sudah menjawab kami. Tuhan sudah melawat kami. Karena kami mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Sebelum kami kembali pulang, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan kami. Tuhan menolong setiap pergumulan jemaat Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka terus menikmati kebaikan dan berkat-berkat daripada Tuhan akan terus mengikuti jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan bangsa dan negara. Tuhan menolong memberkati bangsa dan negara di tahun-tahun politik ini. Kami percaya Tuhan berperkara sehingga semua keadaan menjadi baik demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati semua gerejamu. Pakai gerejamu membawa makin banyak jiwa bagi kemuliaan dan kerajaan Tuhan sendiri. Kami berdoa menyerahkan dalam tanah Papua. Tuhan menolong tanah Papua diberkati oleh Tuhan. Kota Sorong di mana kami tinggal, Papua Barat Daya provinsi ini kami memberkati, dan kami berdoa biar kesejahteraan itu tercipta bagi seluruh masyarakat yang ada. Dan kini kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Bapak Engkau yang tahu setiap usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan jemaat, kami berdoa dan taruh ke dalam tangan Tuhan. Selalu ada berkat Tuhan di dalamnya, selalu ada jalan keluar di dalamnya, selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan secara khusus program pembangunan jemaat di tempat ini, Tuhan Engkau yang tahu pembangunan ini. Kami percaya dan kami punya iman, karena Tuhan yang sudah memulainya. Kami yakin juga Tuhan akan menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Kami kehabisan cara, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah kehabisan cara. Kami percaya kami punya Tuhan yang tahu melakukan apa yang terbaik bagi kami. Karenanya Tuhan hamba berdoa, Tuhan Engkau menolong sehingga pembangunan ini akan terus berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Tuhan Engkau yang tahu apa yang harus kami dapatkan daripada Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan tercurah bagi kami. Berdoa buat tukang yang mengerjakan Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, biar Engkau menjaga, melindungi mereka, Tuhan. Jauhkan segala bentuk berbahaya, kecelakaan, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah mereka bekerja dengan baik Tuhan. Oh dalam nama Yesus,
keselamatan Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka mengerjakan dengan hati dan dengan penuh kerelaan serta sukacita, sehingga Bapa yang terbaiklah yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hari-hari depan mereka kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih kami semua yang sudah hadir saat ini Tuhan. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, apa yang sudah kami doakan hari ini, kami yakin kami sudah menerima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan kami di minggu berjalan ini, Tuhan Engkau memberkati. Jadikan hari-hari hidup kami menjadi hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari-hari yang penuh dengan sukacita, sehingga dalam hidup ini ada syukur yang naik di hadapan dari Tuhan. Berdoa untuk rencana pernikahan kedua anak kekasih kami, Dandi dan Cindy, pada hari Kamis nanti. Tuhan Engkau buka jalan. Tuhan, segala yang merintangi dan menghalangi kami batalkan dalam nama Yesus, sehingga semua berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehat-sehatkan selalu saudara Dandi dan saudari Cindy Tuhan, sampai pada hari pernikahan nanti. Terima kasih, kami percaya, kami yakin Tuhan, hari pernikahan itulah mereka akan menikmati segala kebaikan daripada Tuhan. Hal-hal yang mereka perlukan dan butuhkan Tuhan untuk proses pelaksanaan pernikahan, Tuhan Engkau sudah menyediakan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah minggu berjalan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, karena tugas pekerjaan di pulau, di laut, di mana saja, di luar kota Sorong. Kami berdoa Tuhan lawat mereka. Kalau Tuhan tolong dan berkati kami ada di tempat ini, kami percaya pertolongan yang sama juga mereka alami dan mereka rasakan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan menyertai perjalanan pulang. Sampai di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan kehidupan kami. Buat jemaat yang baru yang bersama-sama dengan kami, juga Tuhan memberkati. Tuhan tahu apa pergumulan mereka. Tuhan menolong. Mereka ada di tempat ini bersama dengan kami, karena kami percaya Tuhan siap menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Pulang dan terimalah berkat besar dari surga. Haleluya, haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biar tinggal bersama-sama dengan saudara, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus.